Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Bapak Ibu Guru di channel kami Akut Edu Official. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan fitur baru dari pengelolaan kinerja di PMM akun guru. Seperti biasa Bapak Ibu Guru, silakan masuk ke PMM, kemudian silakan diklik pengelolaan kinerja. Kemudian kita nanti akan dibawa ke pelaksanaan kinerja. Dalam pelaksanaan kinerja, berdasarkan perencanaan Anda, lakukan observasi kelas dan kumpulkan dokumen yang dibutuhkan. Kebetulan saya kemarin sudah melakukan observasi kelas di tanggal 29 Februari 2024. Dikarenakan di bulan Maret ini di sekolah kami sudah melaksanakan STS atau sumatif tengah semester. Oleh karena itu, kegiatan observasi di sekolah kami diajukan di bulan Februari. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya ketika kita sebelum observasi itu kita mengupload RPP. Apabila kita sudah mengupload RPP, maka kita sudah siap untuk diobservasi. Dan di pelaksanaan kinerja di pilihan lakukan observasi kelas ini, Bapak Ibu akan progresnya akan menuju ke 25%, karena sudah mengupload RPP dan siap untuk diobservasi. Sambil menunggu diobservasi, Bapak Ibu bisa mengecek apa yang akan diobservasi oleh kepala sekolah nanti ketika di proses atau pelaksanaan observasi di kelas. Ya, silakan Bapak Ibu cek rincian. Kemudian adapun langkah-langkah observasi yang akan dilakukan atasan, yaitu yang pertama nanti atasan akan melakukan sesuai jadwal dan kelas yang Bapak Ibu ampu. Kemudian sebagai guru kita harus fokus pada observasi yang akan diobservasi oleh kepala sekolah, yaitu ada 3 di sini. Karena kemarin saya memilih 3 fokus observasinya, yaitu yang pertama guru memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang memberi peran pada semua peserta didik. Kemudian guru mengajukan pertanyaan yang menstimulasi proses diskusi dan berpikir kritis. Yang ketiga, guru memfasilitasi terjadinya diskusi kelompok yang interaktif, kritis, dan inklusif. Ini fokus observasi yang dilakukan di kelas. Dan pada tahap observasi ini, bagi guru diharapkan untuk tampil apa adanya, tidak usah dibuat-buat, sehingga Bapak Ibu Guru nanti terdapat suatu temuan untuk ditingkatkan kinerja. Kemudian upaya yang saya pelajari nanti yaitu memfasilitasi peserta didik untuk berani menyampaikan pernyataan secara terbuka dalam diskusi kelompok secara interaktif. Dan di sini Bapak Ibu dipersilakan untuk mengisi sesuai keinginannya masing-masing. Dan perlu diperhatikan bahwa rubrik observasi hanya ditujukan untuk membantu atasan ketika observasi berlangsung dan tidak menjadi penilaian akhir kinerja Anda. Penilaian akhir akan didasari oleh peningkatan kinerja Anda dari sebelum observasi ke setelah observasi. Jadi rubrik observasi ini ditujukan untuk membantu kepala sekolah kita untuk melakukan observasi langsung di dalam kelas, dan observasi ini tidak menjadi penilaian akhir dari kinerja kita. Yang menjadi penilaian akhir nanti itu akan didasari oleh peningkatan kinerja dari sebelum observasi ke setelah observasi. Begitu Bapak Ibu Guru. Ini terkait dengan observasi. Jadi ketika Bapak Ibu Guru yang belum melakukan observasi,
silakan melakukan observasi dengan tampil apa adanya, jangan buat-buat. Baik, setelah observasi dilakukan, karena saya kemarin sudah melakukan observasi, ini tinggal menunggu penilaian dari kepala sekolah. Kita ke pengembangan kompetensi. Ini kita kembali ke pengembangan kompetensi. Di pengembangan kompetensi ini kita ada fitur baru yang kemarin baru dirilis oleh Kementerian Pendidikan, yaitu tentang dapat mengubah rencana hasil kerja atau RHK kita. Apabila kemarin kita sudah salah dalam menentukan RHK atau keberatan dalam menentukan RHK, dan kemudian kita juga diberikan kelonggaran untuk mengupload kembali sertifikat di tahun 2023 dengan catatan-catatan. Baik Bapak Ibu, langsung saja ke pengembangan kompetensi. Kebetulan saya akan merubah RHK saya. Yang pertama dilakukan yaitu kumpulkan. Di pojok sebelah kanan ini ada ubah rencana hasil kerja. Jadi Bapak Ibu sudah bisa mengubah rencana hasil kerjanya yang kemarin. Kita dengan aturan yang pertama yaitu pengembangan kompetensi diakui ketika antara bulan Januari 2024 hingga Juni 2024. Namun kemarin dari Pak Budi menyampaikan bahwasanya sekarang bisa mengupload pengembangan kompetensi atau sertifikat yang kita punyai per 1 Januari 2023 hingga Juni 2024 dengan catatan satu, yang pertama, sertifikat tersebut belum pernah digunakan di dalam e-kinerja tahun 2023. Dan yang kedua, sebelum merubah RHK, Bapak Ibu dianjurkan untuk berkonsultasi dengan kepala sekolah. Setelah Bapak Ibu diperbolehkan, Bapak Ibu silakan ubah. Kebetulan saya kemarin sudah berkonsultasi dengan kepala sekolah karena saya di tahun 2023 saya sudah melaksanakan pelatihan PPKG PJOK selama 3 bulan, dan kebetulan kemarin sertifikatnya baru saya dapatkan bulan Januari dan tertanggal 2023. Dengan aturan lama maka tidak dapat saya masukkan di dalam RHK, namun dengan kelonggaran yang baru saya dapat memasukkan sertifikat pengembangan kompetensi saya yang sudah saya dapatkan di tahun 2003 karena juga belum masuk di dalam e-kinerja saya, maka akan saya masukkan sekarang dengan cara yang pertama ubah rencana hasil kinerja, kemudian kita centang saya menyatakan bahwa saya sudah berdiskusi dengan atasan sebelum mengubah rencana. Kita klik saya sudah diskusi, kemudian kita pilih RHK mana yang akan kita rubah. Saya akan merubah yang paling bawah, yaitu meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi praktik pembelajaran, baik persiapan pelaksanaan diskusi tindak lanjut bersama organisasi sejawat. Ini saya rubah karena sertifikat pengembangan kompetensi saya itu bersifat pelatihan dan pendidikan, maka saya pilih RHK yang paling bawah, yaitu meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta program pelatihan dan pendidikan jangka pendek atau menengah pada bidang kepemimpinan dan bidang teknis yang relevan seperti pendidikan guru penggerak atau pelatihan manajerial kepala sekolah dengan 128 poin. Nah, ini saya rubah, saya masukkan di sini. Kemudian Bapak Ibu jangan salah bahwasanya total poin
yang ini bukan sebagai tolak ukur untuk penilaian kinerja, namun pengembangan kompetensi ini adalah penilaian yang dipertimbangkan nanti ketika kita melakukan penilaian kinerja. Jadi pengembangan kompetensi itu merupakan faktor yang dipertimbangkan dalam penilaian kinerja. Jadi Bapak Ibu, kebetulan saya kemarin sudah mengikuti pelatihan. Kalau sekarang seperti guru penggerak, kemudian fasilitator ataupun pengajar praktik itu dapat menilai 128 poin. Karena saya kemudian kita cek kembali apakah ini sudah sesuai dengan RHK yang akan kita laksanakan di pelaksanaan kinerja. Apabila kita sudah merasa sesuai, maka kita tinggal simpan saja. Ya, saya menyatakan bahwa rencana hasil kerja sudah sesuai dan sudah didiskusikan dengan atasan. Kemudian kita centang, kemudian klik sini. Ya, berhasil simpan rencana hasil kerja. Kemudian di sini akan muncul RHK yang baru kita. Nah, kebetulan saya kemarin sudah mempunyai sertifikat pelatihan, maka saya. Baik, ini Bapak Ibu guru, jadi fitur baru di PMM yaitu tentang ubah rencana hasil kerja. Bagi Bapak Ibu guru yang merasa RHK-nya masih belum sesuai, ingin disesuaikan kembali, silakan dirubah. Namun sebelum merubah harus berdiskusi dengan atasan terlebih dahulu. Dan catatan sertifikat yang di tahun 2023 masih belum masuk kinerja Bapak Ibu. Tadi tahun 2000. Demikian terkait dengan pengembangan kompetensi dan fitur baru. Kemudian kita tinggal ngupload tugas tambahan. Karena observasi masih dilakukan, maka progres saya di observasi masih 25%. Kemudian saya tinggal setelah diobservasi nanti sudah dinilai, tinggal menindaklanjuti apa yang sudah diberikan oleh kepala sekolah, yaitu diberikan. Baik Bapak Ibu, saya rasa fitur baru sudah saya jelaskan. Semoga video ini dapat bermanfaat. Apabila Bapak Ibu merasa ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan share. Apabila dirasa ini kurang bermanfaat, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.